menyebut nama Yesus, terus saya bisikan terus dalam nama Yesus, 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 jalan Yesus dan lain sebagainya. Akhirnya ibu ini sadar dengan bersin dan dia bangun dan dia hidup. Itu satu hal yang luar biasa. Selamat siang Lur, hari ini saya akan ke Trawas bertemu dengan seorang ibu, dia pendeta, dia baruan yang mempunyai pengalaman yang unik. Dia akan banyak cerita sharing yang menguatkan. Salah satunya adalah bagaimana dia pernah mendoakan orang mati dan orang mati itu hidup kembali. Monggo, selamat menikmati. Gusti dadi katresnanku kang nebus panguripanku. Amung Gusti dadi pangarep-arepku. Ing jroning tiasku Oke, salam saudara. Hari ini saya sedang ketemu dengan hamba Tuhan, yaitu ini orang luar biasa, mungkin tanpa sorot kamera dan lampu, tapi apa yang dia kerjakan disertai Tuhan. Nah, gak usah lama, saya ada di keluarganya Pak Pendeta Yuswantoro dan Ibu, dan mereka akan banyak cerita tentang banyak hal. Oke, selamat menikmati. Tuhan berkati. Shalom, puji Tuhan. Saya Ibu Utami Yuswantoro. Saya awalnya memang bukan orang Kristen, saya dari seberang. Tetapi puji Tuhan, Tuhan telah memanggil saya dengan caranya yang luar biasa. Dan itulah yang membuat saya sangat berbahagia sampai hari ini. Jadi dulu itu awal saya ketemu Tuhan Yesus itu karena saya sendiri dari kecil itu sangat memikirkan apa yang akan saya alami setelah saya mati. Dan itu membuat saya takut luar biasa karena saya berpikir dari pengajaran yang saya terima, ketika orang tidak bisa melaksanakan ini dan itu, maka orang itu tidak mungkin bisa masuk surga. Jadi bagi saya neraka adalah tempat saya. Dan itu adalah ketakutan yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan telah memberikan jalan kepada saya melalui guru agama saya. Saya ditunjukkan jalan, yaitu Shiratal Mustaqim itu siapa. Dan akhirnya di situ saya terima Tuhan Yesus. Saya belajar terus dan saya akhirnya menerima Yesus dan mencintai Yesus, mendalami firman-Nya, sampai akhirnya saya terjun dalam pelayanan. Dan selama dalam pelayanan, saya merasakan betapa dahsyat luar biasanya Tuhan. Jadi bukan tanpa tantangan, tanpa halangan, hambatan, banyak yang kami alami, tetapi justru dalam menghadapi banyak tantangan itu kuasa Tuhan dinyatakan. Salah satu yang kami alami waktu awal-awal dalam pelayanan itu adalah saya ketemu satu ibu yang sudah di dalam Tuhan ini bersama putrinya yang juga sudah di dalam Tuhan Yesus. Mereka kami layani dan ibu ini meninggal karena usia, sakit dan usia. Tetapi saya kok merasa belum siap ditinggalkan oleh ibu ini karena ada beberapa hal yang Tuhan belum nyatakan gitu loh, seperti makam dan lain sebagainya. Jadi saya belum rela. Saat meninggal, orang-orang di sekitar itu sudah menyatakan meninggal dan persiapan untuk ya seperti itu, bagaimana menyiapkan tempat supaya dilonggarkan dan lain sebagainya untuk orang kematian itu kayak apa seperti itu. Dan keluarganya memang anaknya, suaminya dan keluarga besarnya itu belum di dalam Tuhan. Nah saat itu kami dikelilingi dengan orang-orang yang demikian. Saat itu juga kami menyebut nama Yesus di telinga ibu itu cukup lama. Dan orang sudah merasa tidak sabar karena dianggap sudah meninggal. Tetapi kami terus menyeru nama Yesus bersama putri ibu itu. Saya menyebut nama Yesus, terus saya bisikan terus dalam nama Yesus, 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 jalan Yesus dan lain sebagainya.
akhirnya ibu ini sadar dengan bersin dan dia bangun dan dia hidup. Itu satu hal yang luar biasa. Ketika ibu itu hidup, orang-orang di sekitarnya, keluarganya itu pada takjub, heran gitu. Tetapi tidak semudah itu, mereka tidak mengerti Yesus, tetapi yang mereka tahu bahwa doa kita didengar oleh Tuhan dan membuat ibu itu hidup. Dampak dari kejadian itu adalah kami semakin diterima di daerah ini, di dusun ini. Dan berikutnya kami juga mulai anak-anak muda yang kami dekati itu, untuk pendekatan itu pun mereka juga mulai menyambut kami bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam kami itu sesuatu yang luar biasa. Dampak selanjutnya adalah akibat dari ibu ini hidup lagi, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di desa ini, di dusun ini yang kami tinggal itu, yaitu salah satunya adalah makam. Makam yang tadinya itu adalah makam satu agama, dan mereka menyatakan bahwa tidak mungkin orang Kristen dimakamkan di sini. Tetapi dengan hidupnya ibu ini, antara masyarakat satu dengan yang lain itu, mereka berbantah dan menginginkan, maka salah satu pihak menginginkan makam itu dijadikan makam umum, satu pihak lagi menginginkan makam itu harus tetap menjadi makam satu agama. Nah akhirnya bagi kami tidak tahu apa-apa itu, kami cuma berdoa saja. Tetapi Tuhan yang berkarya. Karena apa? Orang yang kita menangkan di situ adalah penduduk asli di situ. Dan mereka berhak untuk menempati makam itu, seharusnya gitu. Tetapi satu sisi tadi berperang mempertahankan supaya makam itu menjadi makam satu agama. Puji Tuhan, akhirnya keluarga-keluarga yang saudaranya kita menangkan itu, mereka mendapat ya tuntunan dan mereka mendapat hikmat dan akhirnya bisa merubah. Ada kesepakatan makam itu dijadikan menjadi makam umum. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dan tidak biasa di daerah kami. Dan sudah diperdeskan lagi. Jadi kami orang Kristen sudah mendapat bagian untuk makam di sebelahnya. Makam Islam itu sebelah samping sini itu ada makam untuk orang Kristen. Dan sudah sampai hari ini ya, sudah 5 jiwa yang sudah kami makamkan di situ. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa di dusun kami yang kami terima. Dan dampak lainnya dari peristiwa itu adalah ada beberapa jiwa anak muda yang terima Tuhan Yesus. Bahkan sekarang ini anak muda itu yang paling nakal di dusun itu sudah menjadi hamba Tuhan dan pelayanan di satu tempat di Malang. Puji Tuhan.